Ingat kan episode lalu ditutup dengan Junko yang lagi angkat telepon? Nah, di episode 3 ini, akhirnya ketahuan siapa yang telepon ternyata. Semalam itu Junko telepon Teshigahara, guru favoritnya anak-anak di tempat les, yang penampilannya sangar kayak anak band rock. Junko telepon dia malam-malam tuh, niatnya mau minta saran. Gimana sih cara terbaik buat ngajarin si Yuri biar bisa masuk Todai? Teshigahara bilang ngelulusin anak SMA Selatan ke Todai itu mustahil. Tapi Junko dengan kesadaran penuh bilang kalau Yuri pasti bisa menciptakan keajaiban. Pak manajer pun meminta Teshigahara untuk menjelaskan ke Junko cara kerja membuat keajaiban. Meskipun memang pesimis juga dan tidak yakin Yuri bisa. Teshigahara bilang kalau Yuri mau masuk Todai jurusan Sains STEM, dia harus lulus 7 mata pelajaran di ujian nasional. Waktunya nggak bakal cukup. Mendingan Yuri disuruh ambil universitas swasta aja, yang ujiannya cuma 3 pelajaran. Lebih aman, soalnya kalau Junko maksa Yuri ke Todai terus gagal, yang malu kan Junko sebagai gurunya. Tapi Junko keras kepala pemirsa. Dia bilang, si Yuri ini udah dead set, pokoknya tujuannya cuma Todai. Junko juga udah punya rencana. Dia bakal kebut materi ujian tahap 1 sampai selesai di musim panas pas Yuri kelas 3 SMA. Teshigahara nanya, emang si Yuri jagonya di pelajaran apa? Junko bingung, nggak ada sih, tapi dia lagi fokus belajar matematika. Wah, Junko langsung disemprot, dibilang bodoh. Ternyata, rahasia buat lolos STEM Todai itu bukan di matematika. Kenapa? Soalnya semua anak yang daftar STEM Todai udah pasti jago matematika. Kuncinya itu justru ada di pelajaran hafalan, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang sastra. Biar nilainya bisa beda dari saingan yang lain. Teshigahara lalu nyebutin ciri-ciri anak yang lolos Todai. Mereka itu optimis, jujur, hidupnya teratur. Dan yang paling penting, tidak baperan. Enggak jawab soal pakai perasaan. Junko langsung sadar pemirsa. Dia akhirnya ngerti alasan dia gagal 15 tahun lalu. Itu karena dia orangnya baperan. Pindah adegan nih. Junko sekarang ganti strategi ke sastra. Dan dia lagi ngajar Yuri pelajaran sastra klasik. Mika yang sedari nimbrung terus akhirnya ditanya sama Junko, kamu ngapain ya di sini? Kamu kan nggak ada kelas hari ini. Mika bilang kalau dia asisten Yuri. Seharian Junko jadi polisi tata bahasa. Si Yuri ngomong bahasa Jepangnya nggak lengkap. Ini susah. Langsung dikoreksi sama Junko. Maksud kamu? Ini adalah susah. Junko jelasin dengan serius. Mulai sekarang, kita harus sadar. Apa aja yang kita lihat, dengar, dan ucapkan, itu semua akan mempengaruhi nilai ujian. Itu caranya. Masuk Todai. Junko coba nerapin ini ke Mika. Tapi Mika malah ngejek. Dia bilang dia nggak perlu ujian. Dan cewek yang terlalu pintar itu pasti dijauhin cowok. Dia juga ngatain Junko zombie belajar di luar dugaan. Yuri langsung belain Junko. Dia bilang ke Mika, aku nggak peduli kamu duduk di sini, tapi bisa diem. Si polisi tata bahasa Junko malah ngoreksi omongan Yuri. Harusnya bilang, aku nggak peduli kamu duduk di sini, tapi tolong diam. Yuri jadi bete. Jangan perlakuin aku kayak anak kecil. Junko bales, kamu memang anak kecil. Si Yuri pun akhirnya tambah ngambek dan menjadi-jadi lagi saat dia dengar kalau Masashi telepon Junko. Mika yang lihat Yuri lagi cemburu. Akhirnya ikutan kesel. Sementara itu, kita lihat si Masashi, sepupunya Junko. Dia lagi di kantornya, senyum-senyum sendiri. Seneng banget, karena akhirnya berhasil ngajak Junko kencan. Walaupun Junko-nya nggak sadar itu kencan, tapi rekan kerjanya pada nyebelin. Mereka nyindir Masashi, bilang enak ya jadi lulusan Todai. Hidupnya gampang, Masashi ini paling gak suka diremehin gitu. Akhirnya, buat ngebuktiin diri, dia nekat ambil alih proyek mall di Aiseshima yang lagi bangkrut. Dia janji sama atasannya bakal naikin omzet mall itu 2 kali lipat. Dia rela lembur gila-gilaan. Pokoknya proyek ini harus sukses dan kencannya sama. Junko harus jalan. Balik lagi ke Junko. Dia masih pusing nyari cara ngajar yang pas buat Yuri. Akhirnya, dia nraktir Miwa temennya yang gaul itu ramen buat minta saran. Miwa malah ngomelin Junko, kamu tuh udah mau 33 tahun, sibuk ngurusin ujian anak orang. Kapan cari suami? Miwa kasih saran. Cari aja cowok yang udah lama kamu kenal, yang udah kayak keluarga. Itu gampang didapetinnya. Jelas banget ini si Miwa lagi ngodein si Masashi. Tapi Junko tetap aja nggak ngeh. Pas lagi asik makan, mereka ketemu Mika. Disinilah kita tahu masa lalu Mika pemirsa. Ternyata Mika dulu pernah pacaran sama yang jauh lebih tua. Dan ya gitu pasti pacarannya nggak jauh dari Ena-Ena doang. Tapi pas ketahuan, orangnya malah cuci tangan dan nyalahin Mika. Bilang Mika yang maksa. Dia merasa dikhianati. Mika lalu nyindir Junko di depan Miwa. Dia bilang
Yuri itu percaya banget sama Junko karena Yuri masih polos. Terus Mika ngatain Junko menyedihkan. Udah umur 30-an, nggak punya pacar, dan hampir dipecat. Miwa jelas belain Junko, tapi Mika makin ketus dan langsung pergi. Miwa bilang ke Junko, si Mika itu tipe passive blamer. Dia selalu nyalahin orang lain atas masalahnya. Junko disuruh hati-hati sama Mika. Pulang dari makan ramen, Junko nggak sengaja ketemu Yamashita. Akhirnya, Junko dan Yamashita malah minum bareng. Junko jadi deg-degan. Ingat omongan Miwa tadi soal mending cari cowok yang udah lama dikenal. Ya gimana ya, secara kan pas dulu yang pernah nembak si Junko cuma Yamashita. Jadi dia cuma ngeh sama Yamashita doang. Junko tiba-tiba ngomongin Masashi. Yamashita nyeletuk. Oh, kayaknya ada yang ngomongin dia. Di pernikahanku. Junko syok. Ternyata Yamashita udah nikah. Dia nikah muda pas umur ke-24. Junko langsung panik, pamit pulang. Dia malu banget pemirsa. Dia lari sambil ngedumel. Gila, aku tadi minum berdua sama suami orang. Hampir aja aku baper. Di kantor, Masashi masih bergelut dengan deadline kerjaannya demi bisa tepat waktu kencan sama Junko. Tapi karena emang Masashi ini tipe perfect juga, akhirnya dia nggak ngasal kerjanya. Dia bahkan bisa kontrak sama perusahaan luar yang terkenal dan akan menyumbangkan hadiah tote bag untuk acara opening nanti. Temennya cuma bisa geleng-geleng kepala aja. Lihat Masashi yang sempurna kalau soal kerjaan, tapi dia payah kalau soal percintaan. Besoknya di sekolah, Yamashita nyamperin Yuri, dia nawarin bantuan buat belajar masuk Todai, soalnya kemarin Junko cerita. Tapi Yuri malah nanya ketus. Kemarin guru minum berduaan aja sama Junko. Pas Yamashita bilang iya, Yuri langsung buang muka. Nggak usah, aku bisa belajar sendiri. Wah, cemburu berat nih si Yuri. Junko yang punya ide baru. Dia bawain Yuri dan Mika setumpuk komik sejarah. Maksudnya biar belajar sastra klasiknya jadi gampang. Tapi Mika, yang kayaknya lagi baperan, malah marah-marah. Dia nuduh Junko ngajar Yuri itu cuma buat ego pribadi. Katanya Junko mau balas dendam. Kegagalannya masuk Todai lewat Yuri. Dia juga nuduh Junko kegatelan. Seneng dapat perhatian dari anak-anak SMA. Belum selesai Mika ngomong, Yuri udah meledak. Dia bentak Mika. Tutup mulutmu, pergi. Mika kaget banget dibentak Yuri. Dia langsung lari keluar sambil kesel. Junko ngejar di belakangnya. Mika yang lagi sedih, putus asa ngechat banyak cowok, tapi nggak ada yang bales. Kecuali satu cowok, Pak Mizuno, yang langsung ngajak Mika ketemu dan nginap bareng. Besoknya di tempat les, Mika nggak masuk. Junko nanya ke Yuri, komiknya udah dibaca? Yuri bilang, belum. Kenapa? Ngebosenin. Bukannya anak kecil suka baca komik. Yuri nih bete, karena dia nggak mau disebut anak kecil. Akhirnya si Yuri tiba-tiba nanya, guru punya pacar? Junko kaget. Yuri nanya lagi, pacarnya si Masashi atau si Yamashita yang kemarin minum bareng? Junko makin kaget. Dia bilang dia nggak ada waktu mikirin pacar. Dia lagi fokus sama ujian Yuri. Masalahnya Junko ngejelasin hubungan sama si Yamashita tuh terbata-bata. Bikin Yuri tambah curiga dan makin bete. Akhirnya Yuri pergi gitu aja. Padahal kelas belum selesai. Junko lagi curhat sama bosnya soal Yuri yang tiba-tiba pergi. Mika datang. Dia bilang mau berhenti les. Mika nangis. Dia bilang dia capek. Setiap dia mulai serius suka sama orang itu pasti ninggalin dia atau ngehianatin dia. Nggak lama, Junko lihat Mika di jalan. Lagi ketemu sama si Pak Mizuno dan mereka jalan ke arah Love Hotel. Junko nggak pakai mikir, langsung lari nyamperin. Dia ngadepin si bapak-bapak itu, si bapak malah licik. Nyalahin Mika, bilang Mika yang penasaran. Junko marah. Dia bilang, kalau mau ketemu Mika harus lewat dia dulu. Bapak itu akhirnya takut dan pergi. Junko lalu nasehatin Mika, berhenti gampang bilang dihianati. Kamu harus tanggung jawab sama perasaanmu sendiri. Cari orang yang benar-benar kamu suka. Biarpun nanti sakit hati, kenangannya bakal tetap indah. Mika nyeletuk. Guru gampang ngomong. Guru kan belum pernah ngerasain jatuh cinta. Junko diem. Bener juga kata Mika. Ajaibnya, setelah kejadian itu, Mika malah main ke rumah Yuri. Mika cerita, kalau tadi Junko lari-larian nyariin dia sampai punggungnya sakit. Mika nanya ke Yuri, gimana rasanya suka sama orang yang gak mungkin suka balik sama kamu? Kayaknya, itu cinta pertamamu ya? Yuri nggak jawab. Dia malah nyuruh Mika ikut belajar. Mika nasehatin Yuri. Dia bilang kalau kita emang anak kecil. Apapun yang Bu Guru bilang, dia tetap orang dewasa. Bener-bener dewasa, jadi kamu jangan nyalahin Bu Guru karena kamu dianggap anak kecil. Di rumah Junko, ibunya ngomel lagi. Dia lihat Junko baca buku-buku Todai. Ibunya bilang, ngapain kamu serius banget? Kamu itu cuma numpang hidup di impian muridmu. Biarpun dia lulus,
hidupmu nggak bakal berubah. Ibunya bahkan dengan ketus nyuruh Junko buat berhenti dari tempat les. Ganti adegan pemirsa, si Masashi lagi krisis besar. Kapal dari Hong Kong yang bawa tote bag buat bonus pembukaan mallnya nyangkut di laut. Padahal pembukaannya udah mepet. Masashi pusing 7 keliling. Di sisi lain, si Yuri setelah diomelin Junko, ternyata beneran pergi ke toko buku bekas. Dia beli komik-komik sejarah yang disaranin Junko. Nah, ini puncaknya. Masashi yang kecapean lembur berhari-hari, pingsan di jalan pas mau ngambil barang pengganti. Dan pas banget, gengnya si Yuri lagi lewat di situ. Mereka ngenalin Masashi dan langsung telepon Junko. Akhirnya, Junko datang. Masashi udah pucet tapi nolak ke rumah sakit. Dia nekat mau nyetir sendirian 5 jam ke Ishima. Junko yang gak tega lihat Masashi, bikin keputusan gila. Biar aku yang nyetir. Junko pinjem mobil Miwa. Dan Miwa bilang terima kasih karena gengnya Yuri udah bantuin. Yuri pun akhirnya bertanya ke Miwa. Kalau wanita umur 32 mendengar ada anak SMA yang suka padanya, keberatan nggak? Miwa akhirnya kaget sekaget-kagetnya sampai speechless. Yuri pun langsung minta maaf dan pergi meninggalkan Miwa yang lagi kayak patung dan nyengir-nyengir sendiri. Bagi Miwa kisah cinta Junko menarik banget nih. Pas muncul Brondong ganteng, Junko yang udah 3 tahun gak nyetir, akhirnya bawa mobilnya ugal-ugalan. Masashi yang duduk di belakang sambil sakit, cuma bisa pasrah aja. Akhirnya setelah adegan chaos panjang jalan, mereka sampai di pelabuhan. Sambil nunggu barang dimuat, Junko marahin Yuri karena kesel Yuri ikut. Ngapain kamu bolos? Kamu tuh gak punya waktu buat main-main. Kalau kamu bolos lagi, aku berhenti ngajar. Yuri minta maaf. Terus, buat nunjukin kalau dia belajar, Yuri tiba-tiba ngejawab teka-teki sastra klasik yang kemarin belum kejawab. Dia hafal jawabannya dari komik yang dia beli. Misi nganter barang akhirnya sukses. Di perjalanan pulang, mereka berhenti dulu untuk sarapan. Yuri pergi membeli sarapan dan meninggalkan mereka berdua. Masashi yang udah mendingan, akhirnya terbangun. Ia pun memeluk Junko dari belakang. Jun, aku suka sama kamu. Pemirsa, tepat saat itu juga Yuri udah sampai dari beli sarapan dan dia kaget lihat Masashi yang lagi peluk Junko di mobil. Waduh, Masashi nembak pas Yuri lihat pemirsa. Gimana nih kelanjutannya? Kita tunggu di episode 4 ya. Jangan sampai ketinggalan.